never let me go. Right here in your arms. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Saifullah. Saya kelas 6 dan bersekolah di SDN Sedoklumpu. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah alat tradisional yang terbuat dari bambu bernama angklung. Angklung menjadi kebanggaan masyarakat di Jawa Barat. Pada perkembangannya, angklung terkenal dan mulai menyebar di seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Nah, sampai UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2010. Nah, kali ini saya akan menceritakan seorang gadis bernama Kencana yang berada di rumah kakeknya. Di malam bulan purnama, di atas balai bambu depan halaman rumah, Kencana melihat Aki, kakeknya yang sedang membersihkan sebuah alat musik tradisional. Alat yang dibersihkan Aki adalah angklung dan marakas. Alat yang dibersihkan Aki mengeluarkan suara ketika Kencana menggoyangkannya. Wah, ini terbuat dari bambu ya, Kek. Bentuknya kok seperti kita. Ya, Neng, ini angklung. Kamu tahu tidak cara memainkannya? Kencana menggelengkan kepalanya. Aki tersenyum, lalu perlahan memberikan contoh cara menggunakannya. Aki memegang rangkaian bagian atas dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan bagian bawah menggunakan tangan kanan. Seperti ini ya, Ki. Sekarang coba kamu menggoyangkannya deh. Kencana takjub begitu mendengar suara yang dihasilkan. Kencana semakin bersemangat ketika Aki menggoyangkan dan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Lagu yang dibawakan akan lebih indah ketika angklung dimainkan secara bersama, karena suara yang dihasilkan tergantung pada ukurannya. Butuh arahan seorang pemimpin untuk mengatur suaranya. Hah, masa sih, Kak? Kan hanya digoyangkannya saja. Aki tersenyum, perlahan menghentikan angklung untuk memberikan contohnya. Kencana dengan senang hati mengikutinya. Kukira hanya digoyangkannya saja, Ki. Kamu itu mah kalau digoyangkannya saja semua orang juga bisa. Tapi Ki, aku jadi penasaran. Awal mula angklung itu gimana sih, Ki? Kalau kamu ingin mendengar awal mula angklung, sini duduk dekat Aki. Aki akan bercerita awal mula angklung. Pada dahulu kala, masyarakat di Tatar Sunda kebanyakan bekerja sebagai petani. Nah, mereka percaya bahwa Dewi Sri atau Dewi Padi turun ke bumi untuk memberikan kemakmuran. Untuk menghibur dan menghormatinya, angklung dibunyikan pada saat penanaman dimulai. Aki juga ikut.
Agi tersenyum perlahan menceritakan tentang masa mudanya. Selain sebagai hiburan, angklung digunakan sebagai semangat untuk melawan para penjajah. Sekarang giliran kamu yang berjuang. Ya, gimana cara berjuang, Ki? Kencana tidak mengerti. Ya, berjuang melestarikan dan mengenalkan angklung. Siap, Ki. Aku ingin keliling luar negeri dengan menggunakan angklung. Tapi aku harus belajar terlebih dahulu. Setiap orang yang sukses harus belajar terlebih dahulu. Oh, siap, Ki. Aku akan belajar cara menggunakan angklung. Pokoknya aku akan bisa. Agi senang lalu memeluk Kencana dengan penuh kasih sayang. Karena sudah larut malam, Kencana berpamitan kepada Agi untuk masuk dan segera tidur. Pada tidurnya, Kencana bermimpi bahwa dia bermain angklung di sebuah kota yang berada di luar negeri. Kencana dengan senang dan bangga. Nah, sekian dari saya mengenai alat tradisional yang terbuat dari bambu bernama angklung. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus mengenalkan dan melajari agar angklung agar bisa menduniai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.